Dan pemirsa, kami awali berita pada pagi hari ini dengan seorang wanita yang tewas setelah mobil yang ditumpangnya tertimpa tiang listrik Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Korban meninggal sebelum berwisata bersama keluarga menggunakan mobil pickup. Petugas mengevakuasi jenazah Mana Yunila, 42 tahun, warga Kerang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Selain korban tewas, petugas juga mengevakuasi 2 korban lainnya setelah mengalami luka berat di kepala dan kaki. Kedua korban selamat berusia 9 dan 4 tahun kini dirawat intensif di RSUD Alimuddin Umar, Lampung Barat. Peristiwa naas ini diduga terjadi setelah sebuah truk penyeret kabel listrik yang terjuntai hingga akhirnya membuat 2 unit tiang listrik roboh dan menimpa pengguna jalan lain. Selain mengevakuasi korban, petugas dan warga menyingkirkan tiang listrik yang melintang dan menghalangi pengguna jalan. Setelah berhasil dievakuasi, pengguna jalan pun bisa kembali melintas meski harus berhati-hati karena kabel masih melintang di jalan dan jalanan becek setelah diguyur hujan. Pada saat kendaraan R10 tronton melintas dari arah Krui menuju Liwa, tiba-tiba bak truk tronton tersangkut kabel PLN yang terjuntai, kemudian kabel tersebut tertarik dan merubuhkan 2 tiang listrik PLN. Korban tewas disemayamkan di rumah duka sebelum dimakamkan, sementara pengendara truk diperiksa di Mapolres Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 5 orang tewas dalam satu keluarga yang tewas akibat tertabrak kereta api tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur akhirnya dimakamkan kemarin. Kelima korban, ayah dan 3 anaknya dimakamkan berdekatan. Tetangga memakamkan satu keluarga tewas ini di pemakaman umum Kelurahan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kelima korban yakni Muhammad Said dan Mina Kumairi beserta 3 anak mereka, Hanisa, Hikmah, dan balita bernama Muhammad Faizin. Selain memakamkan jenazah satu keluarga secara berdampingan, warga mengenang para korban sebagai keluarga baik dan alim. Bahkan salah satu anak dikenal sebagai penghafal Quran. Menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Muhammad Said beserta istri dan keluarga. Sabtu malam sebelumnya, satu keluarga tewas ditabrak kereta api Tawang Alun relasi Malang ke Tapang di perlintas kereta tanpa palang pintu di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Kelima korban berboncengan sepeda motor saat akan berangkat ke pengajian, namun diduga tidak mendengar kedatangan kereta api saat melintas. Pemirsa, imbas hujan yang terjadi sejak Minggu pagi membuat Jalan Kamal Raya yang merupakan akses alternatif menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta tergenang banjir setinggi 20 hingga 40 cm. Meski berangsur surut, namun akses jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 karena ketinggian air masih cukup tinggi. Ruas Jalan Kamal Raya Kalideres, Jakarta Barat hingga Minggu sore tergenang air setinggi 20 hingga 40 cm. Banjir di lokasi ini terjadi usai hujan deras mengguyur sebagian wilayah Jakarta sejak Minggu pagi. Buruknya sistem drainase air di ruas jalan ini membuat air terbendung dan justru menggenangi badan jalan. Untuk mengurangi dampak banjir, pihak kelurahan mengerahkan 3 pompa penyedot air ditambah bantuan 1 pompa dari pemadam kebakaran ke lokasi banjir. Ketinggian air tadi awalnya itu kira-kira di atas lutut sedikit orang dewasa, ya sekitar 40 cm-an. Tadi pagi, hari ini tinggal 15 sampai 20 kali ya, karena udah di bawah lutut sekarang. Untuk jalurnya sendiri, yang kendaraan yang bisa lewat itu baru mobil yang agak tinggi ya, kayak Avanza, Xenia, kemudian truk masih bisa lewat. Tapi kalau untuk motor sama mobil-mobil yang seatnya 4, yang rendah lah, itu kayaknya berat, nggak bisa untuk lewat itu. Banyak contohnya udah pada mogok semua kalau yang maksakan. Kondisi banjir ini membuat sejumlah pengendara motor mogok hingga harus mendapat bantuan warga.
Sementara bagi anak-anak, kondisi banjir justru menjadi sarana bermain meski air kotor dan membahayakan kesehatan kulit. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, hujan deras yang turun sejak kemarin pagi juga membuat sejumlah tempat di Jakarta terendam banjir. Di kawasan Tanjung Priok, ketinggian air mencapai 90 cm. Banjir terjadi akibat drainase buruk. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, genangan setinggi 60 hingga 90 cm terjadi di Jalan Gaya Motor 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Ruas jalan sempat tidak bisa dilewati, pengendara pun harus mencari jalan alternatif lain. Genangan di lokasi terjadi akibat saluran air di lokasi tidak bisa menampung air hujan yang turun sejak pagi. Untuk kendaraan untuk saat ini kita alihkan karena udah nggak memungkinkan banget gitu. Emang salurannya nggak berfungsi atau bagaimana, Bang? Kalau untuk salurannya berfungsi, mungkin karena airnya tinggi juga gitu. Untuk di kali besar juga mungkin udah tinggi juga. Ya jadi ya terjadilah banjir gitu. Kalau di sini emang seperti begini sih, Bang. Petugas PPSU pun langsung berjaga di lokasi. Mereka juga berusaha untuk mengalirkan air masuk ke dalam drainase dan membersihkannya agar tidak tersumbat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Selain di Jakarta Utara, banjir juga terjadi di Jalan Raya Gunung Sahari menuju Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kembali sistem drainase yang buruk membuat air hujan tidak bisa mengalir. Jalan Raya Gunung Sahari menuju Pasar Senen terendam banjir setinggi 40 hingga 50 cm. Banjir kali ini bukan pertama kalinya terjadi. Jalan Raya Gunung Sahari menjadi langganan banjir setiap hujan deras. Buruknya saluran drainase membuat air hujan tidak bisa mengalir ke saluran air. Ya sering sih, nggak tergantung hujannya, Pak. Kalau hujannya deras, ya begini. Tapi nggak lama sih, paling juga 1 jam atau setengah jam lamanya ininya, Pak. Kayaknya sih, Pak, masalah di saluran air, karena mungkin penyedotan dari sananya kalau lancar sih cepet juga, Pak. Warga harus berhati-hati jika melewati jalan ini. Warga sebaiknya mengambil jalur kanan untuk menghindari ketinggian air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Meski terjadi banjir atau genangan di sejumlah lokasi di Jakarta, namun kondisinya tidak terlalu parah seperti banjir-banjir sebelumnya. Teknologi modifikasi cuaca dengan menabur garam sukses membuat perayaan malam tahun baru di Jakarta dan sekitarnya berjalan tanpa hujan deras. Padahal sebelumnya BMKG memprediksi wilayah Jabodetabek berada dalam situasi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru. Cuaca buruk sempat melanda sejumlah wilayah di Indonesia di penghujung tahun 2022. Bahkan BMKG berulang kali memberikan peringatan potensi cuaca ekstrim selama periode Natal dan Tahun Baru. Perakiraan cuaca atau cuaca ekstrim yang terjadi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu hujan lebat sampai ekstrim. Kemudian yang kedua adalah banjir rob atau banjir pesisir atau rob ya. Terus kemudian tinggi gelombang dan satu lagi adalah angin kencang. Namun momen pergantian tahun di Jakarta dan sekitarnya berlangsung meriah tanpa diguyur hujan. Pencegahan hujan di Jabodetabek dilakukan dengan teknologi modifikasi cuaca. Sedikitnya 30 ton garam disemai menggunakan 2 pesawat dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Puluhan ton garam ditabur di langit wilayah perairan Selat Sunda agar awan-awan yang membawa hujan tidak turun di wilayah Jabodetabek. Modifikasi cuaca ini terbukti sukses. Sejak menjelang tutup tahun 2022 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, 1 Januari 2023, kembang api semarak menghiasi langit ibu kota. Di Bundaran HI,
Hujan sempat turun pada sore hari, namun pesta kembang api pada momen pergantian tahun bisa dinikmati masyarakat dengan nyaman tanpa hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, banjir merendam kawasan stasiun Tawang. PT KAI Daop 4 mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. PT KAI Daop 4 terus berupaya mengurai dampak banjir di stasiun Semarang, Tawang, Jawa Tengah. Genangan banjir di halaman luar stasiun mulai surut, namun ruang tunggu dan sejumlah ruangan di bagian dalam stasiun masih terendam banjir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih menunggu kedatangan kereta di bagian luar stasiun yang terbebas dari banjir. KAI mengerahkan 5 unit pompa untuk menyedot air agar aktivitas di stasiun bisa segera kembali normal. 2 kereta mengalami penyesuaian pola melalui jalur selatan, yakni kereta api berantas harus memutar ke lintas selatan menjadi Pasar Senen, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Blitar. Dan kereta api Brawijaya melalui lintas selatan menjadi Gambir, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang. Nah, pompa semua juga dikerahkan, pompa yang depan ada 4 nyala semua. Ini tinggal pompa yang air yang dari dalam. Sebenarnya ada pompa dari dalam nyambung ke depan, cuman kayaknya kurang maksimal. Jadi kita tambah untuk pompa sehingga nanti untuk arus penumpang itu bisa lebih baik, lebih bisa normal kembali. Banjir melanda stasiun Semarang Tawang sejak kemarin Sabtu 31 Desember 2022. Ruang tunggu utama dan peron stasiun tidak bisa digunakan karena terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Akibatnya kereta api juga tidak bisa melintas di stasiun Tawang karena tingginya air yang merendam rel dikhawatirkan dapat membahayakan perjalanan kereta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Ya, banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah merendam ribuan rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter tersebut akibat intensitas hujan tinggi hingga membuat sungai meluap dan mengganggu aktivitas warga. Ya, akibat banjir, Pekalongan sedikitnya 3.000 warga mengungsi. Beginilah kondisi bantaran Sungai Beremi, Kota Pekalongan, Jawa Tengah tak mampu menampung air sehingga meluap ke permukiman warga. Banjir disebabkan intensitas hujan tinggi selama 2 hari berturut-turut hingga sungai meluap dan masuk ke perkampungan di sepanjang bantaran sungai. Ribuan rumah warga yang ada di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga menjadi terganggu. Banjir juga merendam di sejumlah wilayah perkotaan di Kota Batik ini, seperti Medono, Podosugih, dan juga Banyurip. Banjir di wilayah ini disebabkan buruknya sanitasi sehingga aliran air hujan menjadi genangan banjir. Banjir sejak tadi pagi, mulai hujan itu sekitar jam 3 pagi habis subuh itu, kurang lebih 2 jam 3 jam banjir, hujan. Terus faktanya ini air naik, itu luapan dari Sungai Beremi yang betul-betul banyak, makanya ini sudah sampai hari ini. Warga dan tim gabungan BPBD, PMI, Polri mengevakuasi para lansia dan warga, juga balita di Kabupaten Pekalongan karena banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas gabungan mengevakuasi korban banjir dengan perahu karet ke lokasi pengungsian sementara hingga banjir surut di sebuah gedung sekolah dasar, masjid, dan rumah warga yang tidak kebanjiran. Kini para pengungsi membutuhkan baju, alas tidur, selimut, obat-obatan, popok, susu untuk balita, serta air bersih dan MCK. Masih berjalan, kemarin malah. Tapi biasa warga kan kalau tempatnya belum sama sekali belum penuh, masih susah dievakuasi. Kalau ini udah terlalu tinggi. Malah dari semalam. Ini malah bertambah tinggi banjirnya. Ini warga mengungsi kemana aja nih, Mas? Masjid? Ada yang di pantai, ada ke masjid. Sebagian. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk mengatasi langganan banjir tahunan ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Dua wisatawan tewas tenggelam di situ Gunung Sukabumi, Jawa Barat. Anyus Pagi akan segera kembali usai jeda berikut ini.